Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis ya tanggal 21 Desember 2023. Hari ini adalah hari trading ke-235 ya, mendekati ujung-ujung eh, perdagangan di tahun 2023 ini. Kita hari ini ada dua alert yaitu SMDR yang munculnya pagi, ERA juga ada yang munculnya dekat penutupan. Nah, SMDR ini kemarin kan sentimennya di laut merah ya. Kemarin SMDR ini udah keluar nih di Rekom. Baru hari ini pagi-pagi dia keluar alert karena datanya sangat bergerak cepat. Oke, lalu iya laporan keuangan SMDR juga keluar ya. Jadi memang tampaknya sentimennya memang ke sana karena laporan keuangannya juga katanya penurunan. Ada era, nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu, kita cek juga nanti bukan sekedar alert aja, tapi kita akan lihat dari rekomendasi bot lainnya. Oke, ya ini dia trading snapshot untuk hari Kamis tanggal 21 Desember Bapak Ibu. Bisa kita lihat bagaimana pre-closing IISG bergerak tidak ada gap naik ya Bapak Ibu, tapi langsung tutup. Dia lowersnya sekitar 0,6 minus 0,3. Lalu pre-closingnya sempat ada tarikan. Nah, bentuk-bentuk seperti ini yang istimewa di IHSG karena yang begini-begini hanya bisa dilakukan oleh pemain besar, tidak mungkin retail. Jadi saya selalu perhatikan bagaimana bentuk opening dan bentuk closing. Kita IHSG-nya tutup minus 0,14 Bapak Ibu. Kalau lihat total value-nya memang ya paslah saya kalau ambil rata-rata tuh 10 triliun. Kemarin beberapa hari asing yang masuk dan nilai transaksinya besar. Di sini kita lihat asing yang masih tetap net buy hari ini di mana terbesarnya masih di BBCA dan Bank Mandiri. Jadi mudah-mudahan ini tidak salah ya Bapak Ibu. Jadi BBCA dan Bank Mandiri mereka di atas 100 miliar berarti ini signifikan. Sementara di net sale-nya tidak ada yang signifikan. Nah, kalau kita lihat all market untuk value trading value-nya asingnya 34, lokalnya 66. Jadi memang seperti terjadi penurunan dari sisi value ya. Kalau untuk all market, Bapak Ibu tidak terlalu berbeda antara regular dengan all market untuk asingnya. Hari ini net buy. Year to date kita masih sekitar 8 atau 9 triliunan. Nah, itu capital outflow. Jadi dulu awal tahun kita sampai mid year sempat naik, lalu terjadi exodus besar-besaran, capital outflow. Nah, sekarang coba masuk lagi. Kita kalau untuk bisa net flow agak pesimis ya kalau berarti kalau dalam 8 hari, harus 1 hari di atas 1 triliun ini. Saya rasa agak berat capital inflow-nya. Tapi ya siapa tahu ya Bapak Ibu, bandar kalau punya keinginan ya bisa saja. Oke, itu dia trading snapshot Bapak Ibu. Oke, hari ini ada 2 alert ya, ada SMDR dan ERA. Nanti kita akan lihat mana yang muncul, mana yang apakah dengan volume atau dengan rekom dan lainnya. Ini alatnya, nanti kita akan pilih salah satu untuk bahas detail, sisanya akan kita bahas lengkap singkat seperti biasanya. Oke, alert robot ini Bapak Ibu terkirim secara sekuensial. Bapak Ibu bisa lihat dia ada waktunya. Jadi alert pertama itu memang sekitar jam 10 menitan lah. Jam 10 WIB waktu Indonesia Barat dia baru keluar alertnya. Mungkin Bapak Ibu yang dari Indonesia Tengah atau Indonesia Timur waktunya berbeda. Karena pengguna robot ada yang dari Bali, ada yang dari Makassar, yang gitu kan tentu beda. Oke, dia terkirim secara sekuensial Bapak Ibu melalui Telegram bot. Ini dia botnya, Bapak Ibu bisa akses nanti, lihat ada di deskripsi video, diklik aja langsung start atau join. Telegram channel juga ada di sini. Biasanya nanti kalau saya posting-posting ide atau kita biasanya mungkin besok ya akhir pekan ada voting. Jadi saham-saham yang alert Bapak Ibu bisa pilih mana tahu ada yang cocok untuk dibahas lebih detail. Websitenya juga ada, sosial medianya ada di deskripsi video juga. Oke. Untuk mempersingkat, di sini ada disclaimer ya Bapak Ibu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu bisa nonton nanti video ini. Sarannya adalah Bapak Ibu lakukan. Jadi cuma hanya menonton supaya apa? Bapak Ibu bisa akses robotnya lalu lakukan practice make profit. Mudah-mudahan toolnya ini berguna. Oke, itu saja disclaimernya supaya cepat. Disclaimernya on ya. Saya akan dibaca disclaimernya. Oke, kita langsung saja pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Sekarang kita masuk ke Telegram botnya Bapak Ibu, bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video, _bot ya. Oke, kalau Bapak Ibu sudah bisa masuk, nanti
saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan analisa. Ini ada rekomendasi dari Big Data Analysis atau Alert Robot, juga ada rekomendasi dari berbagai macam. Kita akan lihat mana yang menarik. Mungkin Bapak Ibu ada yang saya akan lakukan analisanya belum tentu cocok ya, tapi caranya Bapak Ibu bisa sama ya, lakukan caranya, pelajarin, mungkin sahamnya bisa yang lain. Oke, jadi itu apa yang kita lakukan biasanya kita cek dulu alertnya hari ini ya, alert ketik saja alert maka dia akan keluar apa saja rekomendasi dari robot dari Big Data Analysis karena botnya adalah deep learning ya. Jadi dia bisa saja seperti SMDR yang pagi-pagi naik tiba-tiba supply-nya masuk ya, yang mungkin terlalu greedy akhirnya supply-nya masuk duluan supaya ada yang nyangkut bisa exit. Itu ada skenario-nya ya. Jadi ada ceritanya sebenarnya. Hari ini ada SMDR dan ERA. Nanti kita akan lihat mana yang juga muncul. Jadi prinsipnya adalah dia kalau ada saham yang keluar di alert big data analysis atau machine learning, juga kalau dia keluar di rekom atau keluar dari tekan volume atau yang lainnya, itu yang akan kita bahas. Pembahasannya akan menggunakan prinsip-prinsip volume price analysis. Jadi Bapak Ibu kalau memang belum sempat belajar atau mau belajar tentang volume price analysis, ada di ada di ini ya link tutorialnya. Jadi Bapak Ibu ketik di sini /tutorial. Nah, di sini ada sharing ilmu yang sudah saya sharing nih tentang apa itu volume price analysis, lalu apa itu VPA, apa itu perintah-perintah bot yang akan saya lakukan nanti. Prinsip-prinsip misalnya VSA itu apa ya, bisa kita lakukan. Nah, list robot yang detail Bapak Ibu bisa ketik saja help. Ya, jadi setelah Bapak Ibu join, ketik help, nanti di situ ada perintahnya. Nah, perintah ini yang akan saya lakukan digunakan dalam analisa. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan tool ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sebelum itu Bapak Ibu tonton tutorialnya supaya paham ya. Jadi baru saya paham sambil dipraktekkan. Jadi nggak ada cara lain untuk belajar itu dari pengalaman saya. Kalau kita mau belajar tuh harus sambil praktek ya. Baik, apa yang kita lakukan pertama, tadi kita sudah cek alertnya, sekarang kita akan cari nih ya, kalau alert dia muncul di saham itu muncul di alert bot atau kemudian dia muncul di rekom, juga muncul di ledakan volume atau screening lainnya itu good. Sekarang kita lihat Bapak Ibu apa yang muncul di rekom ya, ketik saja rekom. Nah ini adalah end of day, jadi datanya sudah valid. Oke, karena dia datanya sudah tutup, dia end of day, Bapak Ibu, lihat ini penutupannya tanggal 21 sudah benar. Ada raja dan SMDR, dua-duanya sign of weakness. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tonton tutorialnya, ada namanya sign of weakness. Coba mana tutorialnya tadi. Nah, ini ada tutorial VPA, sinyal, sign of weakness. Jadi dua saham itu SOW atau sign of weakness. Itu ada penjelasannya di sana. Oke, lalu BDT, Istat buy, Mika buy, Omit sell, lalu untuk price action, ini ada row reversal, bagus itu biasanya, bearish, breeze setelah dia naik, sekarang dia turun dulu, MTech, bearish, ERA, ada alertnya, nanti kita akan bahas ERA, HMSP, bullish Arami, PTBA juga mungkin rebound ini. Oke, aja tidak ada, POS tidak ada, breakout, mungkin dia the best time for buying untuk ERA dan SMDR. Jadi dua ini ya, jadi alert keluar dia, nanti kita akan bahas. Oke, mungkin apa nih, ERA kita bahas ya. Oke, lalu kita akan cek juga dengan, saham-saham under value, mungkin Bapak Ibu bisa SCR, UVAL ya, Bapak Ibu, sini ada saham-saham under value. Kalau percaya ya, di sini sudah berdasarkan margin of safety untuk data NFT hari ini, jadi berapa saham yang SMDR ada di sini. Nggak tahu nih sudah data baru belum ya? Oke, itu. Tapi saya jarang menggunakan mencari saham berdasarkan ini. Jadi saya fokusnya ke price volume. Ini adalah berdasarkan valuasi-valuasi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tutorialnya nanti. Oke. Lalu kita biasanya cek juga apa saja saham yang ledakan volume, SCR, VBOOM. Ya, jadi tidak semua screening saya gunakan, tergantung stylenya saja. Nah, ini SCR VBOOM adalah screening yang paling saya sukai karena saya bermazhab saya trading dan menggunakan prinsip volume price analysis. Jadi kalau ada volume suatu saham yang meledak, itu harus kita riset lebih lebih lanjut, kita lakukan analisa. Kenapa? Pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu, volume itu tidak bohong. Pasti ada sesuatu. Tinggal pahami saja. Kalau ada volume ledakan volume itu maksudnya apa? Itu Bapak Ibu bisa nonton tutorial volume price analysis.
atau ikut nanti waktunya kalau ada workshop. Jadi hari ini ada IMAS, IMJS, PSSI, dan TIMAS. Jadi TIMAS ini sama dengan SMDR, PSSI juga. Ini adalah di Laut Merah ya Bapak Ibu, konflik di sana. Jadi kapal-kapal itu tidak lewat lagi terusan Suez ya, takut mereka lewat Mesir. Oke, baik. Sekarang kita nanti akan bikin, kalau ada waktu kita akan bikin saham ledakan volume, analisanya. Kalau IMAS dan IMJS itu ada kasus Toyota Daihatsu ya. Jadi mungkin mereka ada terdampak mungkin Suzuki ya nanti. Itu Bapak Ibu bisa nonton lah atau cari informasinya tentang konflik Daihatsu. Nanti pas analisa ledakan volume mudah-mudahan ada waktu kita akan bikin. Oke, itu dia Bapak Ibu. Screening lainnya Bapak Ibu bisa bilang SCR Extreme. Ini untuk yang Bapak Ibu mau style buy on weakness atau mau jualan dulu di sahamnya kalau sudah ekstrim. SCR Extreme. Nah, ini saham-saham ekstrim sekarang berkurang ya. Mana mouse-nya? Oke. Ada Avia sudah extreme fear ya, turun terus nih sepertinya. Lalu hati-hati mau buy on weakness, cek dulu ada zona demand-nya atau enggak di bawah pakai chart VBP. Oke, WIM, Extreme Fear ya. Argo masih grid terus nih, ngeri nih Argo nih ya. Cuan, saya tidak kenal itu saham SCBD. SMDR sudah Extreme Grid ya. Pantas dia supply-nya masuk ya. Jadi kalau lihat SMG walaupun ada alert bot, tapi ternyata setelah alert supply-nya masuk karena dia Extreme Grid. Hati-hati ya, nanti kita akan bahas detail. Oke, itu dia. Untuk era masih aman, dia belum ada di ekstrim. Oke, sekarang kita lihat mungkin untuk screening rotasi bintang, kita lihat di panic, ada nggak saham-saham alert tapi berada di panic, mungkin dia akan bergerak. Kita ada alert, eranya ada, era tidak ada, lalu di sini ada SMDR, nggak ada ya Bapak Ibu, mungkin kita lihat SCR, Hope ya, apakah mereka sudah pindah ke Hope? BSD di Hope, Mika ya, RMKE. Jadi Bapak Ibu silakan tonton tutorialnya ya, apa itu artinya screening Hope. Kalau tadi saya kadang ketik aja help ya, ada situ beberapa jenis screening untuk melihat saham-saham yang berada yang mungkin bisa dilihat untuk menarik atau untuk masukkan ke watchlist. Oke, kita mulai dengan pembahasannya. Apa yang kita lakukan pertama? Kita akan bahas composite. Ya, composite ini menarik. Dekat-dekat window dressing, ya bukan mendekat akhir tahun, bulan Desember. Dia mungkin kalau ada window dressing, alhamdulillah ya. Kalaupun dia tidak ada, mudah-mudahan berlanjut menguatnya di January effect. Oke, kita mulai dengan Speedo. Jadi Bapak Ibu, saya ketik, Bapak Ibu ketik juga supaya apa? Oh, begini loh caranya. Praktis, tidak ada cara lain kalau untuk paham ya. Kalau cuma nonton nanti itu cuma lewat saja lah. Speedo composite. Pakainya composite. Jangan Speedo IHSG, nggak ada ya. Speedo composite. Nah, Speedo ada tutorialnya Bapak Ibu. Saat ini tanggal 21 Desember IHSG atau composite saat ini berada di zona grid ya. Apa itu artinya? Artinya composite saat ini demand lebih besar daripada supply. Jadi hukum Wyckoff itu mengatakan kalau demand lebih besar supply maka harga naik ya, harga naik. Tapi hari ini turun Pak. Iya, karena ini kan speedometer ya. Jadi dia mungkin secara umum zonanya masih lebih besar. Sekarang koreksi aja mungkin. Seperti kemarin kalau nonton aftermarket close, saya ceritakan memang harus turun dulu, harus koreksi. Kita nggak tahu koreksi di mana, kita harus lihat dulu ada nggak zona supply-nya. Oke. Ini mouse-nya susah ya. Oke. Sekarang berikutnya setelah kita tahu speedonya, kita lihat dulu star C0. Ini adalah rotasi bintang saham-saham sektoral hari ini untuk daily, untuk pusat rotasinya adalah composite. Alamak, internetnya juga slow. Aduh, internet slow. Oh, itu keluar ya kan internetnya rumah saya lagi slow. Oke, kita lihat sekarang. Ini tanggalnya kita cek sudah benar. Bapak Ibu kalau menganalisa ini, pertama kita lihat kalau pakai star C0 berarti bintangnya adalah composite ya. Bintangnya ada sektoral.
Oke, dan dia tetap pusat rotasinya adalah komposit dan kita harus pakai kalimat namanya relatif. Oke. Secara relatif Tekno terus jatuh bergerak dari zona grid. Finance secara relatif terhadap komposit hari ini ada penguatan. Infra secara relatif hari ini bergerak melemah dari hope ya. Mungkin akan menuju panic. Nah, yang menarik adalah ADX Trend. Di situ ada PSSI, ada SMDR, dia bergerak menguat. Oke, kesehatan juga menguat, sentimen COVID, ini cyclical juga menguat, ini juga menguat ya Bapak Ibu, karena dia kompositnya bergerak minus ya, minus 0,14 kalau nggak salah persennya. Jadi secara relatif mereka bergerak. Nah, ini karena data daily memang tampak seperti volatile, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Sekarang kita akan lihat Bapak Ibu untuk volatility saham-saham yang alert hari ini. Aduh, ini alertnya cuma 2 lagi. Ya. SMDR dan ERA mudah-mudahan masuk ini ya. Kalau enggak kita tambah 1. Tambah apa? Tambah tadi SCR Vibum apa sih? SCR Vibum. Oke, tambah IMAS ya. IMAS aja lah kita ambil. Karena harus 3 dia. Cuma 2. Oke, sekarang kita akan lihat namanya Portfolio Volatility Map. Bapak Ibu bisa lihat tutorialnya nanti. Saya kasih linknya di atas. PVM adalah untuk melihat volatility. Hari ini ada saham SMDR, lalu ada ERA. Kalau cuma 2 dia nggak bisa. Kita harus tambah 1 IMAS. Coba 2 bisa nggak ya? Tidak bisa. PVM, SMDR, ERA, tambah 1 IMAS. Apapun lah bebas sahamnya. Oke. Ya. Jadi yang mau kita lihat sebenarnya alertnya adalah ERA dan SMDR. Kalau kita lihat di sini nanti insya Allah IMAS kita buat untuk saham ledakan volume. Oke, kita lihat Bapak Ibu di sini bahwa pusat rotasinya adalah komposit. Untuk data 12 bulan, daily return komposit ini sebenarnya sudah positif ya, 0, di bawah 0,1 tapi tetap sudah positif. SMDR dalam 12 bulan ini dia daily average return-nya minus. ERA dalam 12 bulan dia sudah hampir 1, hampir 0,1. Di sini mau hampir 0 dekat-dekat 0,2, mudah-mudahan bisa naik. IMAS ya bagus ya. Nggak tahu nih bagaimana, tapi faktanya kalau kita lihat volatility-nya, IMAS paling volatil sahamnya dibandingkan yang lain, dia bukan Kompas 100. Lalu memang hari ini ARA kalau nggak salah dia apalah, jadi dalam 12 bulan tampaknya memang dia sangat volatil. Ini cocok. Kalau teorinya sih kita cari saham yang volatil kalau Bapak Ibu mau main intraday atau main swing cepat. Kalau dari statistik, semakin volatil semakin berisiko. Sekarang kita lihat PCM, Portfolio Correlation Map, sahamnya kita lihat. Hei, lupa. Ini maksudnya saya mau copy dia supaya nggak salah ketik. Kadang-kadang karena salah ketik. Portfolio Correlation Map ini adalah tool yang tersedia di robot untuk melihat bagaimanakah korelasi mereka bergerak untuk data 1 tahun. Oke, di sini ada IMAS. Ya, kita lihat IMAS SMDR dengan ERA korelasinya 0,63. Jadi ini tidak baik Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya SMDR lalu mau beli juga ERA. Sebaiknya kalau Bapak Ibu sudah punya SMDR mau beli ERA atau sebaliknya, sebaiknya jangan full power. Misalnya biasanya beli 10 juta, SMDR sudah beli 10 juta nih manajemennya. Mau masuk ERA sebaiknya kita beli cuman 70% atau 60% ya. Jadi sisakan supaya apa, risknya kecil. Kalau korelasinya tinggi, ada tutorialnya Bapak Ibu. Kalau korelasinya tinggi, kalau dia naik semua ya bagus. Tapi kalau turun, itu namanya re-exposure. Jadi dari pengalaman saya sudah 18 tahun di pasar saham Indonesia, salah satu yang penting itu bukan cuman hanya profit, tapi bagaimana profit konsisten. Dan kalau lagi market susah, kita tetap bisa profit dan tidak nyangkut dalam. Jadi portofolio kita saat market susah, ada aja saham yang bisa profit. Caranya kita harus lihat mereka tidak boleh berkorelasi, ya gitu. Kalau korelasinya tinggi itu tidak baik. Misalnya ini SDN dengan IMAS masih boleh nih Bapak Ibu nih, walaupun korelasinya terbalik tapi dia kecil. Yang kita cari adalah saat sahamnya naik tinggi kita bisa profit taking, tapi yang saham yang lain dalam portofolio tidak turun dalam. Kalau turun dalam ya
sama, jadinya impas gitu. Oke, itu dia Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan sahamnya, era tadi ya Bapak Ibu. Oke, pertama yang kita lakukan kalau ingin membahas saham adalah kita lihat, eh kompositnya belum ya? Baru itu, alertnya, speedometer. Nah, kita bahas komposit dulu Bapak Ibu. Kita akan bahas volume price analysis kita dengan VPA weekly composite. Kita masuk dulu ke composite tadi ya. Ini udah terkirim. Oke. Oke, ini adalah composite. Kita lihat hari ini adalah Kamis. Aduh, ini volumenya saya agak ragu ya apakah dia bisa di atas rata-rata. Kalau di atas rata-rata juga tidak bagus. Artinya minggu ini kalaupun kenaikannya sini sudah seperti stopping volume ya Bapak Ibu. Berbahaya karena sini ada supply yang mengabsorb. Nanti saya akan jelaskan. Jadi ini candle ini disebut dengan sell mother candle. Sejak dia muncul maka belum pernah naik. Jadi di sini orang yang nyangkut ketika posisi sini dia akan coba exit. Jadi hijaunya dipaksa hijau, volumenya tidak support. Artinya kalau volume pun ada disupport oleh volume sell, itu berbahaya. Oke, sekarang jadi dia tidak ditekan turun, biarkan naik supaya yang exit sini tetap bisa exit. Jadi kita untuk sinyal tidak ada, volumenya masih di bawah rata-rata, kita tunggu besok hari Jumat valid. Jangan lupa besok mungkin insya Allah kita ada untuk saham weekly-nya. Ini kalau besok dia spread-nya tidak besar, lalu volumenya kecil, kenaikan ini bisa tidak valid ya, karena volumenya. Volumenya harus besar, maka dia kenaikannya valid. Kalau enggak, artinya sudah exhausted. Istilahnya kereta api itu steamnya sudah habis lah, tenaganya sudah habis. Dia harus koreksi dulu untuk membentuk pattern ini low, dia menjadi high, lalu dia turun. Weekly-nya akan membentuk high terhadap ini low, dia high terhadap low, baru kalau mau break all time high dia harus membentuk pattern seperti ini. Wave gini, maka di sini higher high, kita akan all time high. Jadi kesempatan kalaupun dia panik turun, Bapak Ibu nggak usah panik. Mungkin dia akan, ini ada garis nih ya, upper, dia mungkin akan berikan second chance to buy untuk naik ke atas. Oke. Jadi yang kalau terbentuk seperti pattern ini, ya kita kalau punya saham yang pattern-nya lebih bagus, sudah mengikuti siklus Wyckoff, ya kesempatan buy on weakness lah ya, seperti ERA mungkin ya, dia bagus juga. Oke, itu dia Bapak Ibu. Nah, monthly-nya kemarin saya sudah bahas Bapak Ibu, masih tetap monthly-nya sama. Sekarang kita lihat habisin dulu weekly-nya, VBP, volume by price weekly-nya untuk composite. Nah, yang keluar kemarin, yang mau keluar ini lihat Bapak Ibu, di sini ada merah, ini adalah supply. Nah, yang mau keluar tuh yang supply di sini, dia naik ke atas akan keluar. Jadi benar-benar, di bawah ini sudah kena demand ya. Demand-nya ada di sini ya, ini. Ini Bapak Ibu kalau diperbesar ini adalah demand zone. Jadi dia sempat turun naik, bisa jadi kalau hijaunya besok taruhlah tambahnya segini, dia di bawah rata-rata down volume, maka yang saya masih tunggu adalah dia turun dulu koreksi ke sini. Untuk mengambil ini adalah demand zone. Jadi supaya jadi pattern-nya terbentuk. Kalau enggak dia akan mengulangi siklus ini kalau dia malah jadi merah ya. Mengulangi siklus berbahaya seperti itu. Tapi ini mudah-mudahan dia tidak lebih rendah dari demand-nya. Kalaupun turun lebih dalam di sinilah ya. Kalau Bapak Ibu bisa pakai Fibo, ukur aja nih Fibo-nya berapa dia turun untuk naik. Oke. Sekarang kita lihat daily-nya. VPA. Kenapa kita harus tetap bahas composite? Karena composite itu adalah acuan. Psikologi marketnya ada di composite. Oke, hari ini turunnya, paham saya kenapa hari ini turun. Bapak Ibu lihat ya, ini ciri-ciri namanya crawling, C-R-A-W, crawling. Crawling itu artinya merangkak Bapak Ibu. Merangkak, ya dia merangkak gitu. Ini bagusnya sudah turun, sudah tertahan di demand zone. Ini demand-nya. Nah ini ada gap. Dia tutup
Ini bagus juga sebenarnya. Jadi kita masih bisa kalau lihat daily-nya masih ada harapan lah. Kalaupun dia turun, mungkin dia akan turun kembali mengambil zona ini ya. Ini yang di sini adalah demand zone. Kalau turun sampai sini, kesempatan zona ini untuk buy on weakness. Jadi pasang saja ya di situ. Tidak ada sinyal hari ini karena memang volumenya masih kecil, berapa 1 hari, 2 hari, 3 hari volumenya menghilang. Mungkin banyak yang libur. Jadi kalau besok tidak naik juga volumenya, ya ya sampai akhir tahun kita juga berhati-hati ya. Kalau mau ada yang mungkin mau kalau naik profit taking dulu, liburan akhir tahun, jadi pre-closingnya dia ini ya, pasnya akhir tahunnya di closing dengan profit taking gitu, bisa jadi. VBP composite berikutnya. Jadi Bapak Ibu ikutin saja apa yang saya lakukan, apa yang ketik, nanti dengarkan penjelasannya. Harusnya penjelasannya adalah rasional. Oke, lihat di sini ini ada gap yang tadi kita tutup. Kalau di daily kelihatan bahwa demand zone-nya di daily-nya ini ya, di sini. Ini dia. Bapak Ibu cari yang besar yang pertama, ini kira-kira sini. Nah, jadi kalau tadi di weekly dia akan turun, yang hari ini menutup gap. Jadi nanti mungkin minggu depan atau apa kalau ada kasih profit taking, kita buy 1 minus di zona ini ya. Mudah-mudahan tidak jebol untuk naik ke atas. Jadi bentuk low, high, low, higher high gitu. Nanti mudah-mudahan 7.300 sekian akan break untuk membentuk all time high. Oke. Jadi kalaupun kita ketinggalan ya tunggu aja sini. Seperti ini buy on weakness ini bagus nih ya. Jadi dia nutup gap. Langsung ditutup. Jadi tidak ada utang lagi. Oke, kita akan bahas saham ERA. Alert ERA, Bapak Ibu. ERA ini tidak fresh. Bulan 12 sudah muncul tanggal 1 Desember sudah muncul alert ERA. Di sana saya mungkin sampaikan waktu di aftermarket close-nya tanggal 1 bulan 12 itu judulnya adalah siap-siap window dressing, di dalamnya saya cerita. Oke, jadi dia sudah ketiga ya. Jadi harusnya kita belinya di awal bulan ERA ini atau alert kedua. Hari ketiga ini ya mudah-mudahan masih bisa juga. Kita lihatlah apakah besok dia akan koreksi. Mungkin sekarang menjadi the best time for buying. Oke, sekarang kita akan lihat Speedo ERA. Oke, ERA hari ini dia tanggalnya sudah benar, dia berada di zona grid, artinya untuk ERA demand-nya sudah masuk semakin kuat ya. Demand lebih besar daripada supply. Nah, kalau dia naiknya sangat kencang, sangat auto atas misalnya kan, maka dia terlalu greedy, maka dia bisa langsung. Yang enaknya naiknya memang pelan-pelan 3%, 5%, 4%, 3%, koreksi dulu 5%, atau 3%, naik lagi 4%, kayak gitu. Sehat lah. Mudah-mudahan dia tidak terlalu ekstrim, bisa naik terus untuk saham ERA. Alertnya sudah yang ketiga ini untuk sejak fresh di tanggal 1 Desember. Lalu kita akan lihat dengan star ERA. Nah, begitu ya. Setelah kita lihat speedometer, berikutnya kita cek star rotasi bintangnya. Bagaimana pergerakan relatif saham ERA bergerak terhadap pergerakan composite. Oke, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa ERA ini sudah bergerak menguat sejak kemarin 1, 2, 3, 4, 5 atau 4 atau 5 hari lalu dia sudah masuk menguat ke atas Bapak Ibu, dan di sini sempat dia sejajar. Ini adalah resultante maksimum 45 derajat. Lalu di sini momentumnya bergerak sangat kuat. Kita perlu waspada karena kalau dia bergerak ke sana itu hati-hati. Oke ya, dia jadi membentuk deviasi makin besar, mungkin sudah kalau dia terus naik kencang bisa ekstrim ini. Oke, itu daily-nya, sementara sektoralnya Bapak Ibu lihat dia juga menguat hampir saja dengan ini langsung ke atas, mungkin dia tidak lewat hope. Oke. Sekarang kita lihat adalah weekly-nya, W star ERA. Nah, itu untuk daily tadi, sekarang kita lihat untuk data weekly. Bagaimana dengan weekly-nya? Weekly-nya bagus. Jadi kalau bentuk seperti ini, weekly-nya disebut bintang ERA, walaupun belum close ya, maksudnya artinya bintang ini bisa bergerak naik turun ke atas ini sebelum hari Jumat. Jadi kalau besok Jumat dia menguat mungkin bisa menjauh, kalau besok melemah dia akan bisa merapat ke belakang. Oke, ini bentuk seperti ini kita lihat dia sudah masuk, dia berada di zona panic ya, seperti tadi kita pakai SCR panic. Nah,
enggak ya, enggak, itu untuk daily SR panic. Nanti saya akan insya Allah bikin untuk screening-nya tapi di weekly kali ya, di weekly. Oke, dia secara weekly bergerak dari zona panic menuju zona hope. Artinya ini istilahnya habislah panik ya. Habislah panik. Masih panik tapi mau habis, didoakan habis, terbitlah hope ya. Nah, ini biasanya yang kita cari Bapak Ibu berada di sekitar ini dia bergerak menguat dari zona panik dan ini weekly ya bisa bertahan sampai 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan sampai kalau dia crossing ke sana baru kita profit taking. Ya tergantung lah bagaimana mungkin dia bisa bergerak panjang baru dia naik ke atas gitu seperti itu. Oke, bagus ya untuk berarti acuannya adalah weekly. Kalau kita lihat star rotation-nya yang bagusnya di weekly, di daily dia sudah berada di zona grid. Oke. Apalagi berikutnya kita akan lihat star S. Bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti dengan sektor 2 ya. Star S untuk sektor 2 adalah cyclical. Mana dia? Ya, cyclical Bapak Ibu, era luar biasa. Karena memang alertnya sudah bukan fresh. Jadi di sini bisa kita identifikasi baik dia secara komposit, terhadap komposit maupun sektoralnya, era ini bergerak akselerasi sejak beberapa hari yang lalu relatif terhadap sektoralnya. ACES juga Bapak Ibu bisa perhatikan di sini SMA masih terus jatuh di panik. MNCN ya. MNCN dia walaupun masuk ke hope tapi melemah ini. Oke, itu LPPF juga bisa diwaspadai nih Bapak Ibu bisa analisa LPPF kalau pergerakan relatif terhadap sektoralnya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Tadi sudah PVM, sekarang kita akan lanjut pembahasan volume price. Kita mulai dengan VPA monthly dulu lah ya. Saya pengen lihat karena tadi chartnya bagus, rotasi bintang bagus di weekly. Saya pengen lihat monthly-nya. Chart monthly hanya ada di VPA saja. VPA M artinya monthly untuk era. Mau gimana sih bentuk era ini? Oh, begitu. Oke. Kalau bentuk sinyal sih tidak terlalu bagus ya Bapak Ibu. Jadi dia memang mencoba break membentuk new high cycle tapi tidak berhasil dia turun lagi. Ini the best time for buying, di atas lagi, jual ke sana. Ini kalau turun ke bawah dia jual lagi di atas. Gitu mandinya ya Bapak Ibu. Ya bolak-balik aja di sini. Nanti target Bapak Ibu kalau dia mencapai harga sini udahlah profit taking dulu. Stop loss 326 ya Bapak Ibu kalau dia bergerak di sini. Kenapa? Dia bergerak Bapak Ibu. Kalau kita bilang, oh ini bisa naik tinggi, volumenya harus seperti ini ya, harus ke atas. Sementara ini naik turun, tapi dia volumenya menghilang. Artinya banyak yang nyangkut dan mau transaksi bagaimana ya, dia ada nyangkut di atas. Oke, seperti itu. Jadi saat ini belum ada kelihatan monthly-nya, kita tunggu saja. Kalau dia bentuk seperti ini, oh bagus. Oke, kita tahu struktur monthly-nya. Sekarang kita lihat struktur di bawahnya, top down dengan VPA, weekly, era. Jadi kita lihat dulu struktur besarnya. Oke. Sambil Bapak Ibu kerjakan ya, ketik itu. Sekarang kita lihat adalah weekly. Weekly ini volumenya tentu kita menunggu hari Jumat besok supaya dia close-nya valid. Tetapi di sini weekly-nya saja sudah terjadi ledakan volume nih Bapak Ibu. Boom. Jadi tidak diragukan lagi memang era ini sejak 1 Januari kemarin sudah 1 Desember kemarin sudah membentuk pola yang bagus. Sinyalnya adalah effort to rise bullish sign padahal masih ada volumenya masih bisa meningkat, ini bisa bergerak lagi. Volumenya high, white, dan ini jadi tiga-tiganya sudah hijau, ini good. Immediate trend untuk weekly-nya sudah bagus ya. Tadi rotasi bintangnya bagus, maka kita bisa jadikan acuan nanti. Oke, sekarang kita bahas price-nya ya. Price-nya Bapak Ibu, ini adalah panic selling. Ini adalah selling climax, disebut dengan yang ini ya, bawah ini disebut dengan selling climax. Naik ke atas, ini adalah auto reaction, maka dia akan tes ke bawah dulu disebut dengan secondary test. Oke, pattern di weekly-nya sudah terbentuk, change of character ya. Sekarang dia naik, pattern-nya sudah terbentuk. Jadi no worry dengan daily dengan chart weekly-nya yang saya katakan bagus tadi untuk era. Jadi Bapak Ibu, dia sudah berbentuk low, ini adalah huruf low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Jadi pattern ini sudah terbentuk.
stop loss-nya bisa swing low, jadi kalau dia bentuk lagi ke bawah, ini bisa kita jadikan buy on weakness. Jadi dia di body ini, kalau dia pun turun, ini kesempatan kita untuk kalau ketinggalan bisa buy. Mungkin di daily-nya kita tunjukkan. Volumenya bagus ya Bapak Ibu, karena di weekly-nya dia memang price-nya besar, volumenya juga besar. Jadi dari sisi volume price analysis, price, discount everything, volume validate. Price-nya bullish sign dan volumenya meledak ya. Besar ya Bapak Ibu, meledaklah ini ceritanya. Rata-rata boom. Sebenarnya ledakan volume sudah ada di sini ya. Oke, sekarang kita akan lihat dengan VPA daily era. Jadi kalau sahamnya kalau composite kita selesaikan weekly-nya. Oke, dia benar, dia sudah the best time for buying. Oke, kita lihat ini adalah marking down ya. Di sini ada gap, gap sudah tutup. Jadi ini sudah tutup ya. Gapnya tidak ada hutang lagi. Kita lihat ke atas. Selling climax, authorization secondary test atau CSOE atau ini adalah selling climax. Biasanya selling climax itu minimum 3 atau satu candle besar. Jadi bebas aja. Mau ini selling climax juga bisa. Yang penting kita lihat sudah ada change karakter. Taruhlah 1, 2, 3 ini adalah panic selling disebut dengan selling climax. Ini adalah auto reaction ke atas atau ini ke bawah. Maka disebut change of character ya. Change of character. Jadi di sini sudah mulai kita lihat. Kalau di sini mulai kita lihat, maka begitu kenaikan, di sini ada alert tanggal 1. Begitu udah turun, ini kita buy. Ini kita buy. Ya, stop loss-nya di bawah sini. Nah, yang alert tanggal 1 Januari kemarin, 1 Desember kemarin, kalau sudah beli ini rezekinya baik sekarang ini karena dia sudah naik ke atas. Oke ya, Bapak Ibu, ini dia the best time for buying. Ini nggak tahu nih candle ini apakah memberikan second chance to buy, kita belum tahu. Nanti kalaupun dia turun, Bapak Ibu, kita masih punya kesempatan di sini. Saya kayaknya ada order di sini nih, belum dapat ini ya. Mudah-mudahan dia turun dulu, nanti di sini buy, baru dia naik. Kita ada kalau di sini ada pattern adalah low, ini adalah high-nya, nggak tahu apakah masih naik. Nanti dia akan turun dulu, biasanya akan break upper downtrend ini. Di sini adalah high low, maka saat dia turun di sini kita beli ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia membentuk low, high, high, low, high. Kalau itu sudah terbentuk ketika dia break, itu bagus. Seperti itu yang ditunggu ya, Bapak Ibu. Volumenya ya ini volumenya up ya. Jadi saat dia merah, volumenya hilang, baru hijau lagi untuk higher high di pattern ini, maka volumenya besar. Jadi era ini good. Untuk the best time for buying yang kita tunggu adalah second chance to buy. Ya jangan ketinggalan era Bapak Ibu ya, strateginya kalau dia koreksi justru kita akan beli. Oke, itu VP-nya, kita lihat VBP weekly evol dulu. Evol, kita lihat stop loss ada di mana. Evol era. Harusnya sudah break up. Ya nggak kelihatan. Kalau lihat ini, stop loss-nya sudah bisa naik Bapak Ibu karena dia membentuk high. Tetapi kita nggak menemukan di mana swing low-nya. Karena swing low-nya stop loss masih di sini. Agak susah ya Bapak Ibu untuk meletakkan stop loss karena masih tetap. Kita akan menunggu dia koreksi dulu, baru break lagi, ya, baru stop loss-nya dipasang di sini. Kalau enggak kita bisa pakai chat wave nanti. Ada gap enggak? Gap sudah ditutup ini di atas-atasnya? Tidak ada ya. Sekarang kita akan lihat dengan VBP weekly era untuk kemungkinan kita memasang buy on weakness di target dulu ya kalau weekly target. Di manakah pasang targetnya? Oke. Bapak Ibu bisa lihat untuk profit taking awal karena kita mainnya di weekly. Oke, tapi tidak apa-apa. Besok kalau dia turun ke sini sampai sini sebenarnya. Ini buy ya. BOW. Udah turun. Masuk zona ini buy on weakness ya Bapak Ibu. Sebenarnya sampai sini nih demand zone-nya. Sampai bawah sini. Ya, diatur lah ya Bapak Ibu. Jadi beli sini kalau dia turun mudah-mudahan koreksi. Tapi di body ini kalau dia turun besok close di bawah itu beres engulfing pula. Jadi kita bisa atur lah 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 16 lot. Maaf. Kalau untuk main cepat, Bapak Ibu, ini adalah targetnya. Ini adalah supply zone, jadi mulai dari sini bisa cicil sell luar ke atas, jual di sini mungkin 25%. Tapi kalau mau main di weekly nanti, ya mungkin ini targetnya, ini adalah supply zone ya. Targetnya ini, karena dia setelah dia muncul, belum ada yang ngetes. Ya ini disebut dengan
sell, mother candle ya. Jadi semenjak dia muncul menekan, tekan lagi, sejak itu belum sempat naik. Jadi yang beli di sini menjadi supply zone. Oke, itu ini daily ya? Daily atau weekly? Oh, ini weekly. Ya, targetnya di sinilah, Bapak Ibu. Kalau weekly di sini jual 50%. Ya, nggak apa-apa ya. Itu. Weekly ya. Jadi target di sini, kita target di sini. Mulai ini. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP era. Itu targetnya ya, Bapak Ibu. Karena kita main di weekly berarti jual di situ 50%. Oke, targetnya masih. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya atau belum punya, ini targetnya sekitar 540 di sini. Ini dia. Sejak candle ini keluar, oh, udah dites tapi tidak apa-apa. Dari sini atau di sini ya, target jualnya di sini 500 ke atas kita jual lah Bapak Ibu. Karena ini supply zone. Jadi kalau beli di daily ya buy on weakness-nya mungkin sebelah sini. Ya, dia turun ke sini, kita bisa buy on weakness. Karena acuannya weekly. Kalau di daily bisa juga pasang 1 lot, 2 lot, 2 lot, 3 lot gitu ya, pasang turun ke bawah. Karena kita menunggu kekuatan high, low, high. Ini body ini penurunannya untuk melanjutkan harga price uptrend setelahnya. Kenapa dia turun? Volumenya tidak boleh gede, volumenya harus rendah, baru dia volumenya besar. Cuman volume besar ini tidak sebesar ini, maka dia masih bisa turun lagi. Asal turunnya volumenya jangan besar-besar. Oke, sekarang kita akan lihat dengan wave. Salah satu wave ini adalah untuk pasang trailing stop loss. Trailing stop loss maksudnya. Oke. Oke, yang mana dimaksud trailing stop loss ini Bapak Ibu? 358. Oke. Kalau pasang trailing stop loss pakai weekly. Karena strukturnya di weekly. Nggak tahu di weekly gimana. Kita pakai wave W ya. Era. Kita mau lihat dulu. Acuannya gimana tadi? Stop lossnya di mana? Oh, 352 Bapak Ibu, baru berubah dia. Dia break 352. Berarti 348 stop loss-nya kalau main di weekly, kalau main di daily 358, 35 kurangi 2 tick. 358 kurang 2 tick berarti 354 ya, 354. Jadi ini kalau dia naik, kita trailing ya Bapak Ibu, trailing. Oke, kita lihat wave-nya. Jadi kita lihat dulu zigzag-nya. Ini adalah wave. Jadi namanya juga chart wave ya yang kita lihat. Jadi yang ini sudah valid karena ini muncul. Ini sudah valid belum? Ya belum. Dia bisa berubah, bisa terus naik atau bisa turun lagi. Tunggu dia valid. Tapi kita bisa lihat yang terbesar down wave, dia naik. Begitu dia turun, ini tidak terlalu besar. Sementara dia bentuk new low. Tapi kemudian dia divalidasi oleh bentuk new low lagi, dia semakin besar daripada yang hijau ini. Berarti sampai di sini bottoming valid. Sekarang kita lihat ke atas. Dia up wave, volumenya tidak lebih besar dari ini. Oke. Lalu dia coba tekan ke bawah, dia tidak membentuk new low. Nah, di sini terjadi mulai kelihatan bahwa akan terjadi perubahan wave. Ya, lalu sekarang wave-nya naik, ini masih bisa berubah dan kita ketemu bahwa sementara dia lebih besar dari ini. Oke. Kita tunggu kalau ini ada koreksi, maka ini merah, maka dia valid. Ya, jadi tunggu itu. Jadi jangan Bapak Ibu tunggu lihat candle by candle, tapi wave by wave ya gitu. Analisanya adalah wave by wave. Jadi ada yang Pak ini kok berubah? Kemarin begini, sekarang berubah ya, wave-nya berubah ya. Jadi analisanya adalah wave by wave, bukan candle by candle. Jadi seperti ini. Ini wave-nya apa? Ini down wave, kita lihat ini gitu ya. Up wave, kita lihat ini gitu. Oke. Itu dia. Sekarang kita akan lihat DOM era. Dominasi rasio. Era ini asingnya bagaimana? Oh, asingnya kecil saja Bapak Ibu. Mungkin era ini adalah yang pegang lokal. Hari ini asingnya cuma 2,2, bahkan dalam 200 hari hanya 4,8, dalam 20 hari dia cuma 4,2. Ya, kecil saja ini. Asingnya tidak dominan, jadi kalau asingnya nice to know saja lah, asingnya ikut-ikutan. Oke, untuk itu kita pakai chart foreign flow namanya PIF era. Iya, oh ya, kecil memang ya Bapak Ibu. Hari ini eranya
koreksi 0,600 juta, 0,6 miliar. Dalam satu hari memang di mereka ada sekitar hampir 19,6 miliar, tetapi kecil ya, tidak besar. Nah, di sini Bapak Ibu besok bisa buy on weakness 388, kalau dia turun ke bawah ke 412 bisa beli, 402 bisa beli, 388 beli, 38. Ini di sini buy sampai S3. Jadi dia kalau turun ke bawah, ini adalah low, ini adalah high. Kalau dia turun ke bawah, ini adalah high terhadap low. Maka dia kalau naik ke atas bentuk pattern-nya sempurna. Ini sebenarnya sudah sempurna, low, high, high, low, high, high. Tapi kalau namanya second chance, Bapak Ibu, mungkin kita ketinggalan, tidak sempat barang di sini, beli di sini, ya kita berharap beli. Atau di sini kita nggak full power, misalnya kita punya budget 10 juta, turun ke bawah ini kita cuma bisa beli 6 juta, tapi sudah profit, karena kita piramid, tapi ada yang belum terbeli, di sini sisanya lah. Jadi bisa tetap buy on weakness, mudah-mudahan naik. Di sini kita pasang order agak banyak. Oke, gitu dia PIF-nya, foreign flow-nya. Hari ini kebetulan tidak banyak dia. Untuk berikutnya kita akan lihat langsung saja ya, tren ERA. Untuk foreign flow map, Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti, seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini kita mau lihat. Kalau valuasi ini, saya tidak pernah jadikan acuan utama. Nice to know saja ya, Bapak Ibu. Laporan keuangannya adalah Q3. EPS grow-nya minus. Namun begitu, dia tetap sudah under value. Fair value-nya berapa? Sekitar 570. Seperti tadi lah yang high ini ya. Di sini. Jadi ada upset sekitar 25%-an atau 27 ini. Support, become resistant, akhirnya dijebol ya. 2 hari dia ditahan, akhirnya jebol. Nanti kalaupun dia turun, Bapak Ibu bisa tunggu di sini. Nah, di sini dia turun, ini adalah resistant, become support. Jadi dia kalau turun, kita buy sekitar sini untuk mudah-mudahan bentuk pattern. Seperti itu ya, Bapak Ibu. MACD-nya golden cross up, betanya 0,52. Ini agak terbalik dengan composite. Berikutnya adalah PWS ERA. Jangan lupa untuk chat weekly-nya ya, PWS weekly ERA. Ini saya sudah 47 menit nih, kelamaan nih. Accumulation tapi statusnya tidak strong ya. Nah, ya kayak kita lihat trennya sudah up. Volumenya di atas rata-rata, spreadnya di atas volumenya sangat besar, Bapak Ibu. Ini statusnya masih netral. Nah, jadi dia kalau pakai chart PWS ini, zona abu-abu ini adalah menjadi supply and demand zone. Jadi kalau kita mau keluar, mau exit, jadi kalau dia turun ke bawah, pas dia masuk kita sell. Dia turun lagi. Nah, dia masuk ke dalam ini kita sell. Kita sell. Begitu juga kalau sudah terbentuk ini ya, Bapak Ibu, ya udah aman terbentuk ini, dia masuk ke dalam, ini sudah terbentuk, udah naik, masuk ke dalam ini kita buy, keluar, nanti ini kan bergerak ke atas. Oke, dia turun lagi ke bawah, kita buy di zona abu-abu ini. Ya, selagi tidak terbentuk dia close di bawah dan tidak terbentuk tidak bentuk support ini, mudah-mudahan. Sekarang ini ada support akan menjadi resisten, jadi target jual itu sekitar 540 ini. Itu targetnya Bapak Ibu. Kalau belinya di 360, jual di 540, mudah-mudahan bagus itu. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk ERA. Silakan dilanjutkan kalau Bapak Ibu ingin lebih lengkap, ada beberapa chart. Sekarang kita akan lanjut dengan SMDR. SMDR lagi-lagi sentimennya adalah kasus di Laut Merah ya, terusan Suez. Jadi mereka kapal-kapal itu tidak lagi lewat sana, mereka memutar mungkin lewat Afrika Tanjung Harapan. Oke, kita lihat alert SMDR. Kemarin tuh udah menarik tuh SMDR. Tapi tidak muncul alert. Hari ini baru keluar. Tapi dia di VPA-nya sign of weakness. Karena ekstrim pasti ya, gitu. Jadi terpancing. Kita mulai dengan Speedo SMDR. Ini untuk menjelaskan kenapa supply-nya masuk. Karena itu sudah ekstrim. Mid day aja sudah ekstrim tadi. Oke, ini ya, ini yang menjelaskan. Jadi Bapak Ibu, toolnya ini sangat istimewa sebenarnya. Jadi kalau sudah extreme sell, extreme grid, dia mungkin supply-nya terpancing untuk masuk. Kalau udah extreme fear, dia turun dalam, dekat-dekat zona demand, maka akan memancing demand-nya masuk. Sekarang tergantung berada di posisi mana. Sekarang extreme grid.
kemarin sudah keluar di rekom, sekarang dia naik lagi, tapi yang nyangkut keluar ya, atau supply-nya masuk ke dalam hingga ekstrim dia, karena itu sudah ekstrim greedy, terlalu greedy, memancing orang untuk profit taking. Nonton aja teorinya ya Bapak Ibu, sudah ada teorinya itu. Berikutnya kita akan lihat star SMDR. Bagaimana rotasi bintangnya? Nanti Bapak Ibu, saya cuma menampilkan data daily, tapi Bapak Ibu lihat weekly-nya ya nanti. Oke. Nah, sini kita bisa lihat ini SMDR. Dia semakin akselerasi, kuat mengencang karena volumenya juga besar, bergerak ke zona grid. Sementara IDX Trans-nya menguat. Setelah panik berhari-hari, hari ini sektornya menguat relatif terhadap komposit tentunya. Oke, kita lihat sekarang VPA weekly SMDR. Karena kalau nggak lihat weekly-nya saya ragu nih, makanya saya tambahkanlah weekly-nya. Oke. Oke, jadi waktu pandemi kemarin ceritanya adalah SMDR ini mengalami profit cukup baik karena dia kenaikan harga ya karena pandemik lah ya, jadi mahal ya gitu. Lalu turun Bapak Ibu karena ini terlalu greedy dia turun, lalu dia break lagi low, dia mengejar demand di bawah ini. Lalu hari ini minggu ini dia sangat besar sempat naik ekstrim, volumenya juga naik. Ini karena dia ekstrim maka supply-nya masuk nih Bapak Ibu ya, masuk. Sebetulnya ada kan perbedaannya, pasti ada sesuatu kalau lihat sentimennya ya seperti itu juga untuk laut merah, konflik di laut merah. Sekarang kita akan lihat VPA SMDR. Uptrust bar. Oke. Dia tidak ada gap, dia nutup gap, lalu dia naik lagi ya. Ini dia tutup dulu ke bawah, baru dia naik. Ini uptrust bar Bapak Ibu, bisa baca. Uptrust bar, sign of weakness, this is uptrust bar, sangat besar volumenya, confirm untuk weakness, possible end of uptrend. Jadi dia bisa jadi turun, dia akan, karena ini kan the best time for buying. Jadi Bapak Ibu kalau dia sudah break ini, ya di sini adalah marking down, ini adalah selling climax, auto reaction secondary test, lalu ini volumenya hilang, dia tes lagi bottoming, triple bottom, baru dia break, ini the best time for buying. The best beli terbaiknya adalah ketika dia breakout, best time for buying ya. Nah, yang kita tunggu adalah dia koreksi masuk-masuk ke zona ini untuk dia naik lagi ke atas sebagai second chance to buy. Oke. Jadi SMDR no worry, mudah-mudahan bisa naik. Kenapa di sini dia uptrend bar? Karena ini adalah zona supply. Jadi yang di sini nih nyangkut keluar semua nih dan dia mau nutup. Ini nggak tahu nih tutup nggak gapnya. Ini ada gap ya. Ini adalah supply zone. Sebelum ini naik, begitu dia naik kencang, yang nyangkut di harga 3.600 360 ke atas ini exit. Kenapa supply-nya banyak? Itulah. Dalam volume price analysis itu kita juga membahas apa itu sinyal uptrend. Bapak Ibu tonton tutorialnya. Nanti saya tampilkan di sini ya. Tutorial sign of weakness. Jadi Bapak Ibu bisa tonton di sini pakai tutorial. Ditonton dulu apa itu uptrust kan ada. Nah ini sign of weakness ya. Jadi Bapak Ibu silakan tonton atau kalau ada rezeki nanti ikut workshopnya. Oke, sekarang kita lihat VPA. Sudah ya? Ini weekly atau enggak? Daily ya, sudah ya Bapak Ibu. Itu dia untuk analisa aftermarket close hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu supaya terus berkembang juga. Insya Allah nanti kita kalau ada waktu kita akan bikin untuk saham ledakan forum karena kasus Toyota Daihatsu ini menarik juga nih membuat sentimen spekulator masuk ke IME Nissan ya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.